Seminari Tinggi Santo Paulus Ladalero, PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci Provinsi SVDND, santapan sabda hari Minggu Prapaskah keempat B, 14 Maret 2021 dengan tema Anak Allah dihancurkan untuk menghancurkan pembuangan dosa dan terus membangun kita. Ada sampah yang hancur kalau dibuang di tanah. Ada yang tidak, seperti plastik. Umat Allah dalam Kristus, dosa itu seperti sampah. Maka Israel yang berdosa itu dengan membuat hancur bait, yaitu rumah Allah, membinasakan firman, yaitu sabda Allah yang disampaikan melalui para nabi dan para utusan. Dengan menghancurkan diri itu, bangsa-bangsa lain datang menghancurkan bait Allah, membinasakan Yerusalem dan seluruh Israel, lalu menghancurkan bangsa Israel dengan membuang, mencerai-beraikan bangsa Israel ke mana-mana. Israel hancur seluruhnya. Musuh-musuh sangka bahwa dengan itu Yahweh Elohim, Allah Israel juga hancur. Ternyata sama sekali tidak. Allah melalui seorang raja asing, yaitu Kores, membangun kembali bait Allah, membuat baru lagi Yerusalem dan seluruh tanah air menjadi tanah terjanji bersama semua orang Israel yang adalah umat Allah. Bangsa Israel kembali dari kehancuran pembuangan itu, dan sekarang Israel dibangun kembali sebagai bangsa yang punya tanah air, kota Yerusalem, bait Allah, dan Allah itu yang menghancurkan pembuangan dan kerusakan, lalu membangun seluruhnya menjadi baru dan baik. Nyanyian pemazmur tentang pembuangan di Babel dengan sebuah kerinduan untuk dipulangkan oleh Allah, sebab mereka yang dibuang dan sekarang menangis tidak bisa bermain kecapi untuk memuji Allah dan menyanyikan lagu Sion. Tetapi bangsa Israel yang hancur akibat pembuangan itu mendapat keyakinan bahwa mereka yang hancur sekarang ini akan dibangun kembali oleh Allah. Yesus di dalam Injil Yohanes menjelaskan kepada Nikodemus, yang adalah seorang Farisi pembesar di Israel, bahwa seperti bangsa Israel yang hancur karena dosa di padang gurun akibat digigit ular, tetapi Allah yang berikan ular untuk membuat hidup bangsa Israel. Demikian juga anak manusia hancur ditinggikan di salib, supaya Allah memberi kepada semua manusia hidup yang kekal. Manusia tidak hancur lagi. Manusia mengalami pengadilan karena tidak beriman, yaitu tidak percayakan seluruh diri kepada Yesus yang adalah terang yang membawa hidup, yang menghancurkan kegelapan, karena manusia terus berdosa, yang adalah perbuatan kegelapan. Maka manusia harus beriman, artinya harus menerima Yesus yang membantu perbuatan manusia agar dilakukan di dalam Allah, yaitu dengan membangun yang runtuh dan hancur itu. Paulus menyampaikan kepada umat Efesus bahwa dengan iman, yaitu dengan menerima Yesus, Allah menghidupkan manusia bersama Kristus yang hancur di salib, tetapi bangkit kembali dan membantu manusia menghancurkan perbuatan dosa untuk melakukan perbuatan dengan selalu hidup di dalam Allah, untuk tidak lagi menjadi sampah yang hancur, melainkan hidup bersama Yesus yang bangkit. Umat Allah dalam Kristus, seperti bangsa Israel, kita juga membuat diri kita menjadi sampah dosa, lalu kita hancurkan diri kita.
Tetapi Allah membangun kita kembali. Selama masa persiapan Paskah ini kita berusaha dengan lebih sungguh menghancurkan sampah dosa apa saja yang masih ada dalam diri kita, di dalam keluarga, juga di lingkungan hidup dan kerja kita. Allah memberi kita santapan sabda Allah untuk membantu kita menghancurkan sampah dosa itu dan bisa membangun, bisa terus hidup di dalam Allah bersama Yesus yang hidup kembali itu. Yesus memberi kita santapan tubuh dari Yesus sendiri yang hancur di salib lalu bangkit, supaya kita yang diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, terus membangun kebaikan, kejujuran, kesetiaan, kesabaran, dan kehidupan agama. Karena Allah menghendaki kita hidup di dalam Allah dengan menghancurkan sampah dosa dan sekaligus membangun semua kebaikan.